Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Itu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satreskrim Polres Brebes bersama unit Reskrim Polsek Wanasari Brebes, Jawa Tengah telah mengamankan 2 pelaku penganiayaan dengan senjata tajam. Polresta Banyumas menggelar kegiatan bakti sosial di Sekretariat Daerah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Sejumlah kendaraan menuju kawasan Pantai Anyar, Serang, Banten terpaksa memutar balik di Simpang 3 Jalan Lingkar Selatan, Ciwandan, Cilegon. Tim Tarsius Polres Bitung mengamankan pria mabuk di kawasan Kamkot, Kelurahan Wangurer Timur, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Pria tersebut meresahkan warga sebab membawa senjata tajam. Tim Tarsius Polres Bitung melakukan patroli rutin di beberapa titik wilayah Kota Bitung, Sulawesi Utara. Patroli ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dari hasil patroli, polisi mendapatkan laporan dari warga adanya keributan yang meresahkan warga setempat, dan dari hasil rekaman kamera pemantau, pelaku yang mabuk miras tersebut tampak sedang berteriak sambil membawa senjata tajam hingga menyebabkan warga resah. Tanpa berlama-lama, tim Tarsius Polres Bitung dengan sigap mengamankan pelaku hingga dibawa ke kantor Polres Bitung untuk penyelidikan lebih lanjut. Dalam rangka menciptakan situasi aman kondusif, maka Polres Bitung membentuk tim Tarsius Presisi untuk merespons secara cepat setiap laporan pengaduan masyarakat terkait kriminalitas. Kiranya Kota Bitung tetap aman kondusif. Unit Resmob Satreskrim Polres Brebes bersama unit Reskrim Polsek Wanasari Brebes, Jawa Tengah telah mengamankan 2 pelaku penganiayaan dengan senjata tajam. Dari pengakuan pelaku sebelumnya, ia pernah dikeroyok oleh korban pada Ramadan tahun lalu. Kurang dari 24 jam, unit Resmob Polres Brebes mengamankan 2 pelaku yang merupakan seorang paman dan keponakan. Pelaku sempat bersembunyi di gubuk area persawahan. Sebelumnya, pelaku ditangkap karena motif cemburu. Pelaku bernama Iqbal mengaku melihat korban bersama kekasihnya. Dengan tega, pelaku menusuk korban di bagian kepala dan tangan hingga korban dirawat di rumah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini Resmob akan coba Polsek Wanasari melakukan penangkapan tindak pidana pengeroyokan. Semoga sukses. Petugas gabungan juga berhasil menemukan senjata tajam berupa parang yang digunakan pelaku untuk membunuh korbannya. Polisi menemukan barang bukti tersebut di tumpukan bawang merah yang ada di dalam gudang rumahnya. Usai ditangkap, kedua pelaku diamankan polisi untuk menjalani pemeriksaan penyidik unit Reskrim Polsek Wanasari. Orang tua korban pun mengapresiasi langkah Polri yang sigap mengamankan pelaku. Kini pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Dari unit Resmob Polres Brebes melaporkan untuk Polri TV. Di masa bulan suci Ramadan, Polres Bone bersama Forkopimda mengungkap hasil operasi pekat di aula terbuka Mapolres Bone. Polisi menemukan sejumlah barang bukti seperti 47 kasus narkotika hingga balapan liar.
Operasi ini berhasil mengamankan sejumlah barang bukti termasuk 79 dus minuman keras, 40 liter tuak tradisional, 33 buah petasan, 138 unit sepeda motor dan 3 unit mobil yang terlibat dalam kasus balap liar. Sampaikan bahwa kita sudah mengamankan dan menindak pabrik modus miras golongan A termasuk juga golongan B terdiri dari 27 bus merek Dirbutan, 3 bus merek Dinas, dan 5 bus merek Trapir, kemudian 3 bus merek Anggur Merah dan 7 bus merek Angker. Ini terkait dengan balapan liar. Ini juga kita gelar selama pelaksanaan kegiatan bulan suci Ramadan, kemudian berhasil mengamankan yaitu R2 sebanyak 136 unit sebagaimana yang kita display di sini, dan kemudian ada 3 unit roda 4. Kemudian yang kita setelah mengidentifikasi secara detail bahwa ada 16 unit ramon yang memang betul-betul terlibat dalam pelaksanaan kegiatan balapan liar. Personel Polres Bone bersama Forkopimda melakukan patroli rutin selama bulan Ramadan 1446 Hijriah di beberapa rumah-rumah kosong dan pusat keramaian guna menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Kemudian yang ketiga perlu kami sampaikan terkait dengan operasi patroli gabungan dengan sasaran adalah rumah-rumah kos kontrakan, termasuk juga titik-titik aktivitas kegiatan masyarakat kita di hotel, pusat-pusat titik kumpul masyarakat kita, termasuk juga di pelabuhan penyeberangan. Itu menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan operasi gabungan yang kita laksanakan. Dari hasil operasi pekat ini, seperti kasus narkoba, Polri sudah siapkan tim Satgas Narkoba. Polres Bone dan Forkopimda telah mengamankan 75 tersangka dan 47 kasus narkoba. Dari Humas Polres Bone melaporkan untuk Polri TV. Polres Bangli berhasil mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi atau Tipikor yang melibatkan mantan KUR Keuangan Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Tersangka berinisial NWB berusia 34 tahun yang menjabat sebagai KUR Keuangan Desa Undisan. Tersangka berinisial NWB diduga melakukan penggelapan dana anggaran pendapatan dan belanja desa selama 1 tahun sejak tahun 2021 hingga 2022 untuk kepentingan pribadi. Akibat perbuatan tersangka, negara mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai Rp620.782.835. Wakapolres Bangli Kompol M. Akbar Putra Samosir didampingi Kasat Reskrim Polres Bangli AKP I Gusti Ngurah Jaya Winangun serta Kasih Humas Polres Bangli AKP Wayan Sarta menyatakan bahwa tersangka diduga melakukan 5 tindakan penggelapan selama menjabat sebagai KUR Desa Undisan. Tindakan tersebut mencakup penarikan dana APB desa dari rekening BPD Bali untuk kepentingan pribadi, serta pemindahan dana penyertaan modal BUMDes Sabta Winangun kepada rekening pribadi tersangka dengan tidak menyetorkan hasil pungutan pajak kegiatan desa undisan kepada kas negara atau daerah. Kemudian tidak menyetorkan hasil potongan BPJS Ketenagakerjaan kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan. Melakukan penarikan dana APB desa di rekening BPR Bank Daerah Bangli atau Perseroda yang melebihi dari jumlah pembayaran kegiatan. Kerugian negara yang ditimbulkan berdasarkan audit dari Inspektorat Kabupaten Bangli berjumlah lebih dari 620 juta rupiah. Anggaran yang dikelola pada tahun 2021 dan 2022 di pemerintah desa Undisan mencapai angka 4,2 miliar rupiah. Tersangka NWB disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jungto Pasal 18, Pasal 3 Jungto Pasal 18, dan Pasal 8 Jungto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Selama penyidikan, Polres Bangli telah memeriksa 47 saksi serta mengumpulkan 88 barang bukti yang mayoritas merupakan dokumen transaksi dengan bank terkait. Tersangka mengakui perbuatannya dengan alasan kebutuhan ekonomi.
Polres Bangli menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap praktik-praktik korupsi di pemerintahan desa, serta memastikan agar pengelolaan anggaran desa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dari Humas Polres Bangli melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian Resor Jember berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis solar di wilayah Kabupaten Jember. 3 karyawan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU diamankan karena terlibat dalam praktek ilegal tersebut. Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi didampingi Wakapolres Kompol Ferry Darmawan mengungkapkan dalam konferensi pers bahwa kasus ini terungkap pada Senin 10 Maret 2025 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di SPBU Rowo Tamtu, Kecamatan Rambi Puji, dan berikut informasi selengkapnya. Hari ini kami dari Polres Jember akan menyampaikan rilis informasi hasil ungkap kasus kejahatan terhadap penyalahgunaan BBM yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Kegiatan penegakan hukum yang kami lakukan ini pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 yang lalu pada pukul 21.30 di salah satu SPBU yang berlokasi di Rowo Tamtu, Rambi Puji. Adapun yang kami sita atau kami amankan adalah sebanyak 19 jirigen dengan jumlah BBM jenis solar sebanyak 457 liter. Adapun pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan adalah dengan mengambil atau membeli BBM jenis subsidi atau jenis solar untuk dijual kembali ke tingkat pengecer, dan kegiatan ini dilakukan oleh pekerja atau pegawai dari SPBU itu sendiri. Jadi bukan dilakukan oleh pihak luar, tetapi dilakukan oleh pegawai dari SPBU tersebut. Ada 3 orang yang kami amankan, yang 2 orang sebagai operator dan 1 orang bertugas sebagai pengawas. Kegiatan membeli solar dari SPBU dan dijual ke tingkat pengecer ini sudah dilakukan sejak tahun 2023 dan mendapatkan keuntungan dari setiap liternya kurang lebih sebesar Rp1.000. Jadi mengambil atau membeli BBM dari SPBU seharga Rp6.800 dan dijual lagi ke tingkat pengecer seharga Rp7.800. Adapun modus yang dilakukan adalah dengan menggunakan barcode My Pertamina milik masyarakat yang tertinggal di SPBU tersebut. Seharusnya para pegawai ini tidak boleh melakukan aktivitas yang demikian. Jadi tidak boleh membeli BBM jenis solar ini untuk kepentingan pribadi dan diperjualbelikan kembali. Selanjutnya, dari peristiwa tersebut kami menerapkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Sebagaimana telah diubah pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Junto pasal 55 ayat 1 ke 1E KUHP Junto pasal 56 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Dari kejahatan yang dilakukan, kami juga menyita 8 buah barcode My Pertamina yang digunakan oleh para pelaku untuk melancarkan aksinya. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.